Ini udah semua ya? Ada di bawah. Apaan? White. Masih nggak bisa sih. Mix ya? Iya mix bang. Iya, gue lupa. Ini bisa buat rumah. Ini kan mandi, mau latihan lah. Nggak telepon itu. Ini bisa gak ada backup Bang Oro ya? Hence fry, not finish. It just doesn't ever let up. Dari kamar mandi Alah suara aja anjir. Dia emang gak masuk support Surabayanya apa ya? Ya misal HGA aja coba kasih HGA aja. Udah berat banget laptop gue. Oh dia udah. Ini udah bisa nih sekarang. Tapi yang bukan APBTS ya? Edwan Ferdian. Pindah host berapa? Jadi fokus aja. Gak ada lu itu video. Mana tuh ada yang adanya report. So make a house. Pindah aja nih.
tiba-tiba kalau masuk ya tetap alaminya. Cie. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina, yang saya hormati Ketua Pelaksana HPC, yang saya hormati pemateri HPC Kak Farhan, dan peserta dan panitia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di kegiatan HPC website development ini ya. Salat serta salam selalu kita teruskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Masuk ke acara yang pertama ya, yaitu pembukaan ya. Pembukaan kita awali dengan doa. Marilah kita buka kegiatan HPC website development pada hari ini dengan doa kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan masuk ke pemateri ya. Monggo Kak Farhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke, seperti yang udah obrolin kemarin, kita akhirnya pakai Instagram sebagai study case kita. Nah, Instagram coba saya deskripsiin dulu ya. Instagram itu sebuah media sosial yang lagi hype. Lagi hype banget. Nah, terus saya banyak hal yang bakal kita pelajarin di sini, tapi kita mulai dari awal banget. Nah, oke, kita mulai lagi langsung. Tapi pertama sebelum itu coba kita pelajarin dulu jadi kalau di sebuah pekerjaan gitu, di perusahaan-perusahaan, biasanya ketika software engineer dikasih sebuah task, dia bakal dari PM bakal require sebuah permintaan produk. Dari produk bakal nyuruh desainer buat coba tolong didesain dulu. Nah, dapat hasilnya seperti yang kita ini. Ini adalah anggap aja kita Instagram yang lagi mau bikin. Nah, make sure di HTML5 itu semua hal adalah box. Di HTML5 itu semua hal adalah box. Jadi kita harus berpikir semua hal itu adalah kotak. Apapun bentuknya, meskipun dia bentuknya segitiga atau gambar kayak gini, tetap aja dia kotak. Nah, pertama kita harus analisa dulu sebuah template yang mau kita buat. Biasa kalau di website untungnya bisa gampang, kita bisa inspect elemen, tapi kalau di gambar biasa kita langsung lihat aja kotak-kotaknya. Nah,
Kita bisa pakai tools yang ada di sebelah sini nih. Saya harap bisa di zoom. Oh ya, ini saya kelihatan kan ya? Takutnya nggak kelihatan. Oke, kita bisa klik yang di sini. Ini buat arrow-nya. Jadi kita bisa nge-select apa aja yang kita mau lihat. Struktur dasarnya kita coba lihat struktur HTML-nya dulu. Seperti yang kita sudah tahu, ada doctype, berarti ada HTML5, ada HTML tag atas bawah, ada head. Ini banyak hal, cuma saya nggak bakal ngebahas sampai sini karena ini mungkin pelajaran yang bakal panjang banget. Jadi kita lupakan aja soal headnya kecuali title. Oke. Terus ada body seperti yang kita ketahuin, body. Nah, sekarang kita langsung ke badannya. Nah, kita bisa lihat pertama di dalam body itu ada 2 div. Kita bisa lihat di sini ada 1 div keseluruhan. Dalam div ada section. Section itu semantik, jadi nggak usah terlalu dipusingin, dia sama ya, anggap aja sama kayak div biasa. Oke, kita lihat di sini ada 1, di sini ada 2. Biasanya dibilang ini adalah konten, di sini adalah footer. Biasanya dibilang kayak gitu. Nah, di dalam kotak ini kita juga bisa ngeliat lagi di dalamnya ada 2 konten, sama terpisah juga 2. Dalam konten ini ada 2 lagi, ada image. Ini image di belakang ini. Di sini kotak biasa. Nah, oke, kita pindah dari sini ke, setelah kita bisa tahu dia apa aja yang kita mau buat. Nah, kita bisa bikin sketsa kasarnya dulu. Jadi di sini kita punya div besar. Di sini ada div lagi. Lalu kita di sini punya div lagi. Lalu kita di sini juga punya div. Di sini ada div lagi. Oke. Di sini ada div lagi. Div, ada div. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, yang pertama kita harus bikin adalah pertama pasti kotaknya. Ayo kita coba hitung, kita punya 1, 2, 3, 4, banyak div. Oke, kan saya belum bikin projectnya, jadi saya harus bikin dulu. DD project. Kalian kalau yang pakai Windows bisa langsung bikin file aja, bikin projectnya kayak gimana. Seperti biasa aja, bikin new folder dan lain-lain. Kalau saya mungkin agak sedikit beda, hadir app development. Instagram. Oke. Setelah bikin foldernya, kita bisa langsung ke text editornya, apapun itu, bisa VS Code atau Sublime atau Atom. Cuma saya sangat menyarankan menggunakan antara Atom atau VS Code karena mereka punya bantuan utama buat buat ngebuka Git-nya kalau kalian ada masalah dengan Git dan lain-lain, itu sangat ngebantu. Nah, setelah itu masuk ke folder ke text editor kalian. Lalu kalian bisa cari project yang kalian mau buka. Instagram replica.
untuk struktur awal, kita punya 3 file ini. Ada index.html, index.js, dan CSS. Itu aja untuk di awal. Nanti sering perjalanan akan bertambah. Oke, HTML. Oke, saya akan mulai ngetiknya. Teman-teman nggak perlu ketulong ya, karena ini akan nanti direkam sama tim eksekutif, jadi bisa dilihat nanti di YouTube. Yang penting sekarang memerhatikan dan kalau perlu dicatat supaya teman-teman tahu juga step by step. Pertama yang kita tahu adalah doc. Apa sih tadi? Sorry. Saya harus ngetik. Doc.html. Mantus dokter. Buat HTML. Instagram. Budi. Hello. Oh. Yang ini nggak perlu diikutin ya, ini karena linter aja. Oke, saya harap teman-teman udah punya pengetahuan dasar tentang tag HTML. Seperti yang kita tahu dan kita bahas minggu lalu, kalau kita punya tag yang dibuka juga harus ada yang ditutup. Tapi nanti ada lagi namanya self-enclosing tag. Cuma itu akan kita bahas seiring dengan perjalanan. Nah, sekarang kita coba tes dulu. Buka filenya. Project Instagram replikat. Nah, berhasil. Nah, kalau teman-teman nyoba, mungkin nggak perlu. Kalau kemarin saya lihat tadi yang pakai SAM, untuk HTML dasar sih kita nggak perlu pakai SAM, dan mungkin juga sepanjang kita program ini juga kayaknya nggak bakal ada kita pakai SAM, karena kita nanti akan pakai apa ya namanya ya, istilahnya tuh server buatan kita sendiri lah. Jadi kita nggak bakal pakai bahasa yang memerlukan interpreter bersama dengan SAM. Oke. Nah, selanjutnya long way ya. Sekarang kita bikin dulu buat struktur dasarnya. Oke, kita buat pertama div untuk di luar, div kali 2. Tambahnya ini apa? Ini namanya emet. Bisa pelajari emet di sini. Pertama, emet itu bakal ngebantu kita buat ngelakuin codingan lebih cepat. Nah, itu kenapa saya bilang di VS Code harus menggunakan VS Code sama di VS Code atau Atom, karena dia udah ada built-in-nya. Kalau Sublime ada juga, cuma dia harus diinstal. Nah,
Nanti teman-teman bisa baca kalau tertarik belajar remet, keharusan. Nah, kita punya div 2 di sini. Kita punya div 1 lagi di atas. Di sini kita kasih kelas. Biar nggak lupa namanya. Di sini kelasnya konten. Biar nggak salah, ini konten login. Sense login konten. Di sini kita bikin dia namanya kelas login footer. Nah, teman-teman, kelas ini nanti dia bakal menjadi klasifikasi dari sebuah elemen. Nantinya kita bisa manfaatkan dia buat banyak hal, buat tampilan atau buat animasi dan lain-lain. Kita bisa pakai itu. Jadi nanti teman-teman bakal tahu juga kegunaannya apa. Oke, kita udah punya konten. Kita terus konten ini yang di atas. Lalu kita buat konten yang di dalam ini. Oke, konten yang di dalam itu adalah kita sebut div.login panel. Nah, di dalam login panel ini ada dua div. Yang kelas pertama kelas sama dengan yang pertama adalah image. Yang kedua ini login. Coba kita tes, ada apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Kita nggak bakal tahu karena kita harus melihatnya dari sini. Nah, kita punya di sini. Jadi div itu dia defaultnya adalah displaynya block. Nah, block itu dia akan ngabisin seluruh width itu adalah luas, panjang ya, bukan luas, panjang dari si browser itu sendiri. Nah, kita bisa lihat yang di sini tadi. Nah, itu dia width kali height. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa mulai stylingnya supaya terlihat seperti ini dulu. Oke, kita coba import dulu link index.js. Nah, link ini dia buat ngehubungin antara file satu dengan file yang lain di HTML. Nah, ini ada hrefnya, relationnya itu saya sebut relation karena dia adalah style sheet. Terus ada juga href, hyper reference, supaya dia tahu HTML tahu kalau misalkan ini terhubungnya ke file mana sih. Nah, di sini saya pakai namanya relative path. Nah, relative path itu dia bisa kita pakai dengan cara dengan /index. Ini kita kasih tahu kalau file index ini, index.css ini adanya di direktori yang sama. Maksudnya direktori adalah di satu folder yang sama. Nah, kan seperti yang kita lihat di sini, ini index HTML itu ada di satu level. Nah, kalau kita pengen naik ke atas lagi, kita bisa pakai ×2. Nah, kalau pakai ×2 berarti dia akan mencari di yang atas.
Saya kasih contoh. Nah, ini kan saya jadi reference ke folder yang sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita buka index CSS-nya. Split vertikal biar kelihatan. Pelebaran. Nah, oke. Let's give wrapper. Nah, di CSS kita punya selektor. Pertama itu adalah selektor yang pakai tag. Nah, kalau kita mau nge-select div, misalkan gitu tagnya, kita bisa langsung div aja. Ini, nah nanti kita bisa bikin, misalkan kita kasih dia background color, background colornya kita kasih warna yang gampang aja, kita kasih warna abu-abu. Nah, untuk ini hex ya, hex color, saya pakai hex color. Teman-teman bisa pakai 3 atau 6 juga nggak masalah, sama aja si filter bakal. Oh iya. Nah, di sini juga harus punya height biar kalau dia nggak ada height, dia nggak punya tinggi, jadi nggak bakal kelihatan. 150 px. Ini ada yang kita lihat. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada sekarang dia punya hit, jadi bisa kelihatan. Nah, cuma ada satu hal yang menarik nih. Kita lihat, teman-teman lihat nih, di pojokan ada kayak jarak-jarak gitu. Nah, sebenarnya itu adalah bawaan dari HTML. Jadi semua hal di HTML itu punya margin dan padding. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sininya tuh ada margin. Oh, nggak ada padding ternyata, ada margin aja. Si body punya margin 8. Nah, ini bukan hal yang salah atau gimana. Terkadang kita butuh, tapi terkadang kita juga nggak butuh. Nah, untuk ngilanginnya kita bisa pakai, ada 2 hal. Pertama, kita bisa pakai selektor. Ini namanya selektor universal. Ini 0. Jadinya juga 0. Nah, cuma yang kayak gini selektor bintang ini atau istilahnya asterisk ini, dia bakal kena semua. Misal kayak gini. Nah, si boxnya jadi nggak punya margin. Misal kita kasih marginnya. Marginnya 8 px. Nah, kita punya margin, tapi kalau semisalnya kita pindahin ke atas, seharusnya benar. Terus kita copy aja kayak gini. Terus kita di sini bikin 0. Nah, dia bakal ngambil yang paling bawah. Jadi urutan di CSS itu sangat penting, karena itu bisa ngerubah stylenya kita yang kita pengen gitu. Nah, cuma kita bisa nge-override lagi dengan cara kita tambahin keyword important. Jadi dia penting. Cuma kita juga bisa nge-override lagi si important ini dengan cara div. Kita bikin wrappernya nggak punya file, marginnya no. Nah, tapi
ini istilahnya adalah inline style. Inline style ini sangat tidak dianjurkan. Maaf, saya lupa ini kurang gede. Nah, inline style ini sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu, it come handy lah. Jadi kita bisa pakai juga. Terserah teman-teman pakai atau enggak, tapi sangat tidak dianjurkan. Salah, sangat important. Nah, kita lanjut. Oh, minggu itu? Kita lanjut ya. Oh ya, kita di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya pasti pada bingung nih. Saya kasih waktu 5 menit buat bertanya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kok web saya kosong? Ya, saya matiin. Saya matiin. Jadi ini saya kasih waktu kesempatan buat bertanya dulu. Setelah kalau udah nggak ada yang bertanya, baru saya lanjutkan lagi. Cuma sih saya lagi fokus. Oke, bisa ditanyakan aja apa yang nggak pahamnya di mana? Kakak mau nanya dong. Iya, silakan. Kalau misalkan itu kan CSS ibaratkan kayak penghias web itu kan ya. Terus kalau misal bukan ini sih, tapi standar stylenya dari sebuah website itu pakai CSS itu. Kenapa? CSS itu sebenarnya cascading style sheet gitu. Tapi silakan lanjut. Kalau seumpamanya misalnya di HTML itu udah kayak otomatis kayak misalnya yang kayak tadi tuh kakak bikin itu kan apa sih yang pinggir-pinggirannya itu udah otomatis dari HTML-nya, perlu nggak sih di CSS-nya dibikin lagi? Tergantung diperlukan atau enggak. Kayak sebenarnya di Instagram juga kayaknya dia nggak di override deh. Sebentar ya. Oh, di override. Tergantung sih. Kadang ada yang mau pakai bawaannya, ada yang enggak. Jadi itu balik lagi ke developernya mau pakai atau enggak, kayak gitu. Oh yaudah gitu doang kak. Yes, bisa dikenalan setiap fiturnya seperti foto yang lain, nggak itu CSS. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, silakan ditanyakan aja supaya kalau ada yang bingung. Oh ya, selagi saya lagi nge-share screen, saya nggak bakal merhatiin chat di grup chatnya. Jadi Bisa kalau ada yang mau nanya atau mau ngasih ini, silakan diomongin aja. Tapi kasih tahu dulu adminnya. Mohon maaf, ini berhubung 1 menit lagi, saya close dulu. Kok nggak ada suaranya, Kak? Oke, pertanyaan mas saya buka ya. Kak, nanya dulu, Kak. Kak.
Farhan untuk yang link. Bagaimana? Untuk yang link kan itu ada real style sheet Kak. Kalau itu dihapus bisa nggak Kak? Apa harus menggunakan real style sheet itu? Nggak mesti ada kok, itu cuma ya, standar aja sih. Nah, standar dan performance meter. Maksudnya adalah kalau misalkan si browser nanti kalau ngeliat itu ada link, dia bakal ngecek dulu ini linknya apa sih, gitu. Nah, tapi kalau dia udah style sheet, jadi si browser akan tahu. Dan banyak lagi sih sebenarnya nanti akan kita bahas juga. Cuma untuk sekarang cukup real style sheet aja dulu. Oke? Kak, satu lagi dong Kak. Itu untuk harifnya kan ada /index.css Kak. Itu kalau /nya dihapus bisa nggak Kak? Hanya index.css. Kalau dalam folder yang sama. Bisa ya? Bisa, nggak ngaruh sebenarnya. Cuma terkadang ada beberapa konfigurasi di Linux yang bikin, karena rata-rata server adalah Linux, jadi lebih baik kita ngikutin aturannya Linux, kayak gitu sih rasanya. Soalnya ada beberapa pengalaman itu masalah ketika dari server Windows ke Linux itu jadi masalah, kayak gitu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Oke, nggak ada ya? Kita share screen lagi. Oke. Oke, tadi ada yang bilang dia nggak tahu ini tentang div, tag, dan lain-lain. Sebenarnya div itu hampir nggak ada karakteristik khususnya. Div itu cuma istilahnya division. Kalau kita buka langsung div HTML, dia nggak punya hal yang penting, nggak ada yang dia nggak punya peran penting selain ngebagi sebuah definition is again the div tag define division or section in HTML document. Jadi dia masih tahu kalau di dalam tag itu adalah sebuah kesatuan. Jadi yang harus dikasih style atau yang harus gimana itu kayak apa gitu. Nah, cuma kalau misalkan kurang jelas, silakan langsung kunjungin website W3C. Mungkin kalau ada saya pakai beberapa tag yang belum paham, silakan langsung aja cek di sini di W3C School, semuanya ada. Gunakan Google sebagai alat terbaikmu. Google is your best friend, ingat aja itu. Nah, terus kita lanjut lagi ke kita punya program. Let's see, margin kita bikin 0. Oke. Nah, kita tadi udah paham di selector tag, kita tinggal ngasih namanya. Nah, tapi kita nggak semua pengen dong semuanya sama, satu ini mentang-mentang di semua div gitu. Nah, kita bisa menggunakan selector class kayak gini. Itu kenapa saya kasih nama class. Kita kasih dia background color-nya kita hilangin, head-nya kita hilangin juga. Nah, kita ganti div-nya. Sebenarnya color-nya kita bikin dia head-nya. Nah, background color ini, jadi buat yang belum tahu nih, CSS itu style sheet-nya. Jadi CSS itu kita pertama punya bagian selector. Nah, selector ini adalah yang istilahnya buat nge-select apa yang mau kita kasih atribut. Tadi kita udah ngebahas tag ya, sekarang ini kelas. Nah, kalau untuk ngasih kelas, saya harap kelihatan.
Nah, buat ngasih kelas itu kita bisa pakai titik. Nanti kita akan belajar lagi yang lain, cuma untuk sekarang kita pakai titik dulu, yang paling gampang. Nah, selektor, nah di dalam ini ada stylenya. Jadi di dalam kurung kerawal ini nanti kan ada atribut yang bakal ngasih value ke dalam elemen yang kita kasih selektor ini. Nah, ini background color, buat yang belum tahu juga, background color berarti warna di background, gimana sih bahasa Indonesianya itu? Warna latar belakang, warna latar belakang. Nah, terus kita coba kasih border ini garis untuk di luar, kita kasih 1 px buat ketebalannya, terus colornya kita kasih CF. Ini kode warna. Terus solid. Nah, kita pakai solid dulu untuk saat ini. Kita kasih height ini untuk tinggi dari sebuah elemen 150 px, mungkin 250. Nanti ada satuan-satuan yang lain, tapi nanti kita belajarnya bukan sekarang. Nah, background colornya nggak usah deh. Udah kelihatan ya. X biar kelihatan. Ini nanti selektor kita berhasil, kita bisa nge-select class-nya, class wrap, class wrapper dengan tinggi. Kita juga bisa lihat di sini. Jadi kalau kita butuh apa-apa sebenarnya kita bisa langsung ganti di sini juga. Misalkan kita mau ganti di warnanya jadi blue. Nah, itu nanti langsung ke si website bakal secara responsif mengganti kayak gitu. Atau tingginya kita kurang banyak. Nah, ada beberapa macam tinggi jenis ukuran di CSS. Yang paling sering dipakai adalah PX. Terus juga ada, saya sering pakai persen, 50%. Nggak ngaruh. Nah, kenapa nggak ngaruh? Karena height persen itu dia bakal ngambil height yang di atas. Nah, kalau yang di atas sudah ada, dia baru bisa kita pakai persen. Kalau misalkan parentnya, di parentnya kan di class wrapper ini saya nggak punya parent, jadi dia nggak bisa ngambil persennya. Nah, tapi kalau misalkan buat terluar, biasanya saya pakai untuk VH, stand for viewport height, atau layarnya, tinggi dari layar, viewport height, tinggi dari layar, kita bisa pakai ini, atau kita juga bisa pakai VW, tinggi dari, panjangnya dari sebuah layar, kayak gitu. Dia akan secara ini responsif. Cuma untuk saat ini coba kita kasih 120. Nggak usah kasih dulu. Wrapper, untuk wrapper. Nah, terus di selektor CSS juga bisa kita pakai buat sebagai sibling atau kakak beradik. Semisal kayak gini, kakak beradik itu maksudnya adalah pewarisan sifat. Nah, wrapper di dalamnya kita kasih, di dalam wrapper ini ada elemen lagi namanya login content. Nah, di dalam login content ini kita baru bisa misalkan kasih background color, red, height-nya kasih 150 px. Nah, ini. Nah, sekarang kita copy, kita taruh di luar wrapper. Si login kontennya nggak kena karena dia nggak dapat pewarisan dari si wrapper. Nah, struktur pewarisan ini sangat penting buat teman-teman pelajarin, karena kalau misalkan
kalau misalkan teman-teman nggak paham ini, ya ini bakal jadi masalah besar sih. Karena kayak lihat sendiri, meskipun kelasnya sama, nah kelasnya sama, tapi dia nggak tahu kalau misalkan itu login konten yang sama. Maksudnya adalah dia nggak ada wrappernya. Nah, selector. Nah, untuk ini selector ini bisa teman-teman pelajari di sini. Saya share di sini, dan satu lagi selector CSS enggak ada. Nah, ini saya pakai dulu buat saya belajar. Saya bakal share juga ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca lagi kalau seandainya lupa atau gimana. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman pakai Google, semuanya ada di Google sih. Oke. Nah, dan lagi agak hati-hati juga sama selector ini, karena kalau misalkan di sini ada spasi, itu menandakan kalau misalkan itu ada, kita mencari kelas login konten yang ada di dalam wrapper. Kalau misalkan kita tempel kayak gini, dia nggak dapat stylenya. Tapi kalau misalkan ini kita tambahin wrapper ini, nah yang dapat begini. Oke, mungkin teman-teman sekarang udah pusing. Oke, kita bahas pelan-pelan. Saya harap saya nggak ngejelasin terlalu cepat, karena mungkin ini emang gaya bicara saya cepat. Kita punya selector wrapper di atas. Nah, secara turun-temurun si wrapper ini punya bawahan, punya anak. Kita anggap aja anaknya ada login konten. Nah, login konten, kalau misalkan kita memakai selektornya pakai spasi, itu berarti kita nyari anak. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai spasi kayak gini, itu berarti kita nyari yang sibling. Maksudnya sibling adalah saudaraan. Itu dia berarti sekelasnya ada di samaan kayak gini, kayak gitu. Yang penting paham dulu konsepnya, penerapannya kayak gimana, itu nanti bisa kita pelajarin lagi. Dan tetap berpandu kepada 2 artikel yang tadi saya kasih, supaya teman-teman lebih paham. Jadi saya harap sih teman-teman tetap baca dari situ, nggak ngandelin saya aja, karena saya yakin penjelasan saya banyak yang terlalu cepat atau teman-teman nggak dapat. Jadi saya kasih lagi materi tambahan buat dipelajarin lagi dan nggak lupa. Oke? Nah, CSS udah tahu beberapa macam. Sekarang kita coba kita pelajari lagi buat bikin statusnya wrapper. Kita bikinnya bakal bikin ke layouting si elemen ya, layouting si HTML supaya bisa jadi mirip instan. Oke. Oke. Ini kan login konten filenya.
Kita udah dapat 2 selektor untuk login atas sama login bawah. Coba kita lihat. Kita nyantek dulu sebentar. Artikelnya dia tinggi, dia footer. Ini pakai Mac Suite ya. Kita kasih dia border 10 5x 5x. Iya. Warna yellow mungkin ya. Oke, saya lanjut. Lihat di sini dia numpang tindih, nggak masalah sebenarnya karena itu nggak ada konten ngaji di dalam. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa nggak perlu pakai kayak gini, nggak masalah. Misalkan kayak gini, itu nggak masalah, tetap kena. Cuma jadi nggak rapi kalau menurut saya. Karena kita nggak bakal tahu ini login footer yang di mana, kayak gitu ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakannya supaya nggak salah, supaya nantinya kita juga nggak bingung. Terus sama satu lagi juga conventioning name untuk kelas selalu gunakan huruf kecil, terus ada stripnya. Atau di setelahnya adalah kebab case. Oke, login panel. We have login content. Kita kasih dia untuk sementara, kasih aja tingginya 350. Oke, 350 150x. Oke. Nah, kita punya ini. Sekarang kita masuk ke login panelnya. Login konten, login panel. Kita kasih border 5px. Kita kasih border 5px, warnanya itu solid. Oke, kita jangan coba solid. Gimana kalau kita coba dot? Nah, ini sebuah property value baru dari property border. Mungkin ada yang nanya itu dari tadi apa sih solid terus? Nah, itu sebenarnya adalah property buat menggambarin kayak apa sih bordernya, border itu harus seperti apa. Ini kita kasih 150 saja, deh. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dotted kita juga bisa ganti jadi ada lagi dash. Dash dia jadi garis straight, dashed, dan juga bisa dot.
Yes. Let's see. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa di tag aja. Ordernya itu apa? Balik lagi, silakan cek lagi ke W3C School. Semuanya, hampir semua yang saya pakai pasti ada di sini. Mungkin enggak, karena dia standarnya. Bisa dilihat-lihat lagi untuk properti-propertinya. Harus dilihat lagi. Oke, kita coba balik lagi ke Solid. Balikin lagi ke Solid. Oke, login panel. Kita pilih kamera sekarang. Di dalam login panel ada login kamera image, border, X, green, hitnya ada login form. Login form. Ini semuanya sama, maksudnya sama ini, jadi kita bisa paham tentang ini. Border, teman-teman bisa lihat di sini login panel kita punya 150 hit, tapi si kamera image sama si login form punya 150. Jadi punya 160 masing-masing, dan belum lagi tambah bordernya. Masing-masing punya head yang berbeda. Jadi teman-teman lihat nih di sini di login panel komponennya, si div-nya keluar dari ini. Itu namanya overflow. Nah, ketika ada sebuah overflow, kita bisa bikin kayak gini. Overflow itu bisa kita set sebagai, kalau misalkan dia auto, nanti bakal kita bisa scrolling. Kalau kita setnya hidden, dia nggak ada. Tapi bukan itu yang kita mau. Kita mau dia dua elemen ini ada tetap di dalam login panel dan kelihatan. Nah, kita hilangin headnya yang bisa gitu. Oke, wow, gabung banget. Nah, kita coba kasih margin sama padding. Di wrapper kita punya si marginnya sekitar, margin ini adalah jarak dari border keluar. Kita kasih 10x. Dan kita kasih padding. Padding ini jarak dari border ke dalam. Nah, kita lihat di sini. Ini ada margin, di sini ada ada padding, dan di sini ada border. Ini teman-teman nggak kelihatan. Saya turunin lagi. Nah, di sini kita bisa lihat seperti itu. Nggak kerasa. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Bisa sih. Tapi kalian nggak kerja pakai Dreamweaver. Jadi gini, sebenarnya bisa kita pakai ada Dreamweaver dan sebenarnya banyak lagi hal yang kayak dari image langsung ke HTML. Cuma bukan itu intinya. Intinya adalah kita pengen belajar gimana cara buatnya sebuah website, gimana sih website itu dibangun dari awal kayak gitu. Mungkin nanti ketika kalian kerja bakal perlu kecepatan kayak gitu, akhirnya pakai Dreamweaver. Tapi menurut saya sih hampir sekarang untuk ukuran HTML5 hampir sulit sih buat pakai Dreamweaver karena banyak konsep-konsep yang aneh di website zaman sekarang. Dan menurut saya, dan lagi juga Dreamweaver juga udah mulai nggak relevan menurut saya kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Bedanya ID sama kelas apa kak? Sama-sama selektor, cuma kalau kelas itu kita bisa pakai berulang-ulang kali, tapi kalau ID itu cuma sekali. Dan usahakan kalau untuk memakai CSS jangan menggunakan ID. Sama halnya juga kayak, kecuali kalian mau nge-select ID itu apa, sebuah item itu benar-benar yang cuma ada satu di setiap halaman. Nah, itu baru kita bisa pakai ID. Kayak gitu. Ada lagi? Untuk nentuin margin padding itu better pakai border dulu biar kelihatan atau gimana Kak? Biar gampang sih pakai border dulu aja, jadi kita juga tahu di mana yang harus ditandain atau enggak gitu. Tapi kalau kalian udah biasa ngerjainnya, saya pikir nggak perlu kayak gitu. Div sama span apa? Nah, div sama span adalah tag. Nah, div itu dia punya basic display-nya adalah line block. Nah, saya pinjam lagi. Oke. Let's see. Kita tambahin span. Nah, kita tambahin span. Halo. Nah, lihat nih di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau div ini dia punya headnya bisa 300 px misal. Dia juga punya width. Nah, kalau span itu karena dia displaynya adalah inline, dia tuh nggak punya, dia punya width. Oh, dia nggak bisa. Maaf, dia nggak punya width. Itu nggak bisa punya width, nggak bisa punya height karena dia konsepnya inline. Dia adalah teks saja udah. Kalau dia kita naruh apa pasti dia jadinya teks, dan itu tuh cuma berpengaruh ke teksnya aja. Nah, yang kayak gini biasanya cuma kalau span itu biasa kita kalau misalnya kita mau format, misalkan kita kasih dia teks decoration, udah nggak jalan ya di sini sekarang. Oh, ada hapus ya. Text decoration double solid nggak jalan juga. Ya, pokoknya kalau span itu intinya buat itu deh, buat kalau kita naruh tulisan atau naruh judul aja sih. Tapi kan kalau tulisan yang panjang kita bisa pakai paragraf, itu cuma typography aja.
Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin buat instalasi Git. Karena waktunya nggak cukup, mungkin akan kita lanjutin lagi di minggu depan. Nah, tapi untuk tambahan, coba kita instalin Git. Maksudnya kita inisiatin Git. Nah, nggak bisa. Oke. Nah, kita bisa, sebuah file harus diinisiasi Git dulu, supaya kita bisa tahu di ini apa. Git init. Nah, setelah Git init, project kita sudah terinstall Git. Nggak kelihatan. Oke. Kalau kita buka GitHub. Kita tambah satu repository baru. Oh iya, teman-teman harus bikin akun GitHub dulu supaya bisa naruh ke GitHub ya. Nah, kita bikin Instagram duplicate. Learning case by Instagram. Admin ini bisa kita pakai nantinya. @gitignore kayak udah ada deh. Oke. Nah, kita bisa ambil menggunakan HTTPS. Kita ambil HTTPS ini, kita buat tunjukin originnya nanti dia adanya di mana. Git itu adalah kita ngasih tahu kalau misalkan kita nambahin file atau ngerubah sesuatu, jadi Git itu tetap nge-track. Nah, titik ini maksudnya di semua file kita juga bisa ngasih dia Git add nama filenya, mau SS atau apa, sekali aja ada yang mau teman-teman lewatin, nggak masalah, tapi saya lebih sering pakai Git add supaya nge-trace semuanya. Terus kita tambah Git commit. Nah, Git commit ini ngasih tahu kalau misalnya kita ada commit sama perubahan yang kita buat dan kita mau tambahin. Terus kita kasih strip M dengan message, berarti dengan message. Initiate project. Nah, terakhir baru kita git remote add origin. Nah, ini ngasih tahu kalau kita bakal setiap kali kita nge-push, kita bakal masukin dia ke origin ke sini. Kita tadi kita bikin. Permisi Kak Farhan, mohon maaf. Ini 1 menit lagi time out, jadi di close dulu bentar. Oke. Sebenarnya, sebenarnya ini udah pengen saya tutup juga sih. Gitu ya. Oke, paling